penghuni merasa tanpa kenaikan bisa memaintain sendiri. Kan saya begitu. Masih semua tepuk tangan kan? Dan pertanyaan kedua adalah, bisa nggak kalian mengkoordinasi itu? Sanggup. Bisa. Kalau Bapak mau sanggup kan, tanda tangan kasih saya satu blok. Ini Pak, tanda tangan. Tapi kalau ada tanda ini kita panggil. Maka sekarang kita Bapak mau ambil bukan pengurus Pak. Sekarang kita ambil contoh apartemen. Ya. Mari tanda tangan tadi 500 orang. Ya, betul 500 Pak. Kalau 6.000 dari 500 tidak sah Pak. Saya mau 50% plus 1 saja tidak ketemu. Itu yang saya maksud Pak. Pak, pembenaran ada di kakak Pak. Itu maksud saya, itu tadi. Makanya sekarang cari formula, ambil satu rumah susun untuk jadi contoh tadi Pak. Kalau Bapak langsung main yang di Gading Pak, yang langsung 6.000, 7.000 orang, dan penghuninya pun rata-rata kita tahu Pak, namanya apartemen rumah susun Pak, yang sewa lebih banyak Pak. Mungkin juga ada pegawainya dia, ada simpanan pun kita nggak tahu. Jadi orang-orang peduli gitu Pak. Itu yang saya bilang masalah pasar itu kecil saja 200 orang. Sampai hari ini belum datang kepada saya untuk mengumpulkan uang sendiri, mengelola pasar sendiri. Karena efeknya banyak loh Pak. Begitu Bapak maintain di situ Bapak tidak lakukan dengan baik, bisa kecelakaan, bisa apa-apa juga banyak. Maka yang paling penting bagi saya itu adalah transparansi. Uang ini dipakai kemana? Tinggal kita hitung, pantas tidak pantas. Itu sudah berkali-kali suratnya itu kami buat Pak. Sampai ke menteri, sampai ke gubernur yang lama. Gini, Pak. Kita minta transparansi selama 4 tahun pengelolaan itu kemana uangnya. Sampai sekarang nggak dijawab. Sekarang gini aja Pak. Kalau Bapak mau ambil satu contoh, nanti kita pertemuan sekali lagi, panggil si pengembangnya, pemiliknya, kita akan minta dia transparansi. Dia buka untuk dilihat. Tapi ini tentu mendekati ya. Kalau Bapak mau ngotot, wah saya bisa lebih murah. Kita kan tunjuk Bapak lakukan, tapi dengan jaminan apa? Kalau Bapak gagal gimana? Nanti Pak ya, begitu yang tunjuk Bapak lakukan Pak, belum tentu penghuni lain mau kasih uang kepada Bapak juga. Pengalaman tuh begitu Pak. Makanya yang paling penting tunjuk transparansi, ada pengurus di dalam untuk awasin. Ditempel keluar, pakai kemana saja. Kalau tidak pasti nggak ketemu Pak. Pak, tapi ini Pak, kejadian di Tamrin City Pak, itu PPS-nya kan sekarang lagi, kan udah dibentuk Tapi Pak. maksud saya jangan terlalu itu, saya kasih waktu gitu dulu. Saya waktu juga habis, makanya bukan tadi panggil saya 5 menit. Mana bisa 5 menit? Saya udah mau ketemu Pak Gubernur apa? Ngotot 5 menit saja Pak. Saya udah tahu nggak bisa 5 menit. Saya pengalaman urusan. Saya masuk sini tangguh gitu loh. Makan nggak makan gitu Pak. Makanya saya bilang gini aja. Kita Senin mau ketemu lagi. Bapak pilih apartemen contoh. Ya ada kasus IMB termasuk kasus soal PPRS termasuk berapa biayanya segala macam. Nah menurut hitungan Bapak berapa? Kan tadi kan Bapak kita ada tambahan. Bapak mengatakan IPL itu isinya apa ya tadi ya? Ya, pengelolaan lingkungan. Ya. Menurut Bapak IPL-nya terlalu tinggi dinaikkan sepihak. Artinya kan Bapak punya hitungan harga harusnya tidak perlu naik. Bukan itu Pak, kita minta musyawarah aja. Nah, nggak apa-apa. Kalau udah melalui proses demokrasi, oke silakan sesuai dengan peraturan normatif. Bapak tahu nggak permainan apartemen? Bapak tahu nggak apa apa? Kalau berdebat itu pasti nggak ketemu Pak. Iya. Luar biasa mereka Pak. Bapak tahu caranya? Ya. Nggak bisa. Ini persis seperti pemilu kada Pak. Betul. Ada pemilu Pak. Ya. Yang kira-kira cocok sama saya kasih undangan Pak. Betul. Yang tidak cocok dengan saya tidak kirimin undangan. Ya. Atau saya udah lihat kira-kira Bapak yang tidak ada, yang agak bandel, saya tidak undang. Atau undangan terlalu pepet waktunya. Tapi Bapak tidak bisa Undang-Undang hadir 20 Pak. Undang-Undang 20 itu tidak membolehkan lagi. Panitia musyawarah mesti dari warga Pak. Itu sudah terjadi di Latumeter. Itu dan yang di mereka Cirebon. bikin Pak. Ya. Itu yang saya kalah di Mangga 2. Panitia yang namanya penghuni itu ternyata betul penghuni, tapi pegawai dia. Atau seperti laporan Bapak tadi, Ya. penghuni asli yang dikasih keuntungan. Ya. Betul. Iya, betul. Untuk dapat komisi, jual beli, ngurusin itu, ngurusin ini. Atau kadang-kadang seperti Kemudahan, ya. kita ngomong rumah susun kami lah Pak. Rumah susun kami lebih kacau lagi Pak. Yang bawah Pak, halaman
udah jadi kamar, Pak. Iya. Kita lagi mau minta bongkar sekarang. Kenapa? Inilah orang yang mengatur semua. Lalu yang di agak pojok tertutup, di ganggang tertutup, dibikin kerangkeng, taruh barang. Ini permainan nih antara bukan developer, pegawai oknum pegawai kami, Pak, yang ngawasin di sana kan. Dan lebih gawat lagi, Pak, listrik, air, selisih yang mereka bayar sama kali bayar kepada PAM, tanggungan kami, Pak. Harusnya kan bagi rata. Nah, sekarang baru kita bikin peraturannya. Belum lagi nggak mau bayar. Ada oknum guru tidak mau bayar juga. 80 sekian juta, sekian ratus juta dia punya mobil. Ini mau diusir nggak? Ini bicara pemerintah loh, Pak. Baik, kadang-kadang itu saya bilang, saya tidak mau membela siapa si A si B. Karena waktu misalnya saya paksa developer, Anda tidak boleh, saya ambil alih. Bisa juga datang 500 orang lagi bikin surat mencaci maki saya. Atas keputusan Bapak kami jadi susah hari ini gitu loh. Ini lift semua nggak jalan, ini semua kotor semua. Salah lagi saya. Makanya saya bilang ini mesti duduk bersama. Ya saya tunggu aja itu hitungan Bapak mau seperti apa. Bapak harus pikirkan matang-matang para pengurus ini. Mau seperti apa. Ambil contoh 1-2. Mohon maaf. Untuk merealisasi apa yang Bapak tunjukkan tadi, untuk perubahan bangunan, kami akan mengambil contoh Tamrin City. Ya, silakan. Untuk PPRS yang sudah berhasil dikuasai oleh para pemilik apartemen, yang murni, ya. kami punya 2, yaitu Latu Meten dan Gading Icon. Silakan, Pak. Jadi nanti tolong bapak-bapak yang lain membantu agar itu semua bisa disiapkan. Contoh yang belum dilaksanakan kami, Gading Mes Residen. Sudah 4 tahun tetap 6.000 orang, Pak. Bapak bilang. Bisa, Pak. Bukan 6.000 orang mau suruh tahanannya gimana kumpulinnya, Pak? Enggak, itu Pak, peraturannya begini, Pak. Kalau sudah terbentuk panitia musyawarah, itu ada diadakan musyawarah 1. Nanti dia harus Betul, turun, Pak. Makanya turun. sekarang yang masalah Turunnya panitia 50%. musyawarah itu yang kita protes sekarang, Pak. Iya. Karena si panitia ini orang-orangnya dia. Nah, ini Kan kita saya buat bilang sekarang, yang Pak. membentuk. Kan saya bilang kan formatur ini yang menentukan kalau kami main partai politik. Enggak sekarang, Mau jadi Pak. ketua itu semua dibuat aturan. Gitu loh, Pak. Loh. Yang membentuk panitia musyawarah sekarang yang sudah terjadi adalah warga, Pak. Itu di Gading Icon dengan apa? Latu Meten, Pak. Ya. Ini aja kita pertahankan jalan, Pak. Karena permasalahan sebenarnya adalah di apartemen ini PPRS yang belum terbentuk, mari kita tata dengan baik ini, dan PPRS yang sudah terbentuk yang cacat hukum ini. Ya, Jadi Pak. kita fokuskan dulu yang belum terbentuk ini, yang 2 Pak terbentuk, 3 City Pak, 1 lagi Sudah terbentuk. udah ngajukan minta disahkan belum? Sudah, lagi mau disahkan. Latu Meten sudah disahkan, Pak. Disahkan Serah saya terima. Sama disahkan apa ya dari kepala dinas. Diserah terimakan 2 hari yang lalu. Oh, artinya sudah oke. Sudah oke, Pak. Tinggal kita pertahankan ini, Pak. Oh, kita pasti pertahankan, Pak. Ya. Nah, kalau 2 gitu- contoh ini, Pak. Kalau gitu, Gading Icon 3, Pak. kalau Gading gitu Icon. nggak perlu bawa contoh itu, Pak. Tadi kan Perlu, Pak. begini. Iya. Tadi kan gini, Pak ya. Makanya saya bilang kan, Iya. makanya saya bilang tadi kan Bapak kasih kesan ke saya, dinas kami ini brengsek, tidak bisa dipercaya, dimajukan apapun ditolak, tidak disahkan, hanya bela pengembang. Sekarang di akhir cerita Bapak bilang lain lagi, dinas kami telah mengesahkan untuk Ratu Meten. Betul, Pak. Ya kalau begitu ya Bapak tinggal dorong semua penghuni lain, tinggal ikut, Pak. Betul. Begitu Bapak ngajukan ke kami disahkan. Selesai, Pak. Ya. Ya dong, kita jadi lain lagi cerita, Pak. Maksud hati-hati, Pak. Loh. Kelihatannya Gini, begitu, Pak. Pak. Ini Pak ya, saya ini sumbu pendek, Pak. Ya. Saya ini orang sumbu pendek. Bapak kok kasih saya data salah, Pak. Ya. Tadi udah hampir habis ini sudah mau marah-marahin saya dari dinas perumahan. Saya itu sumbu pendek, Pak. Kalau tafsirannya begini, Sekarang tafsirannya kan sudah beda, Pak. dulu orang Kan itu jangan nggak bilang takut dulu, sama Pak. bapak. Enggak, dulunya mereka itu kan nggak takut bapak. Sekarang ini takut. Bukan dong, makanya Pak, Bapak jangan gini. Bapak juga jangan memprovokasi saya, Pak. Kenapa? Saya jangan memprovokasi saya, Pak. Saya orangnya sumbu pendek. Yang menyampaikan Saya tadi itu bilang, saya, Pak. makanya saya juga bisa nggak suka sama bapak-bapak kalau bapak memprovokasi saya menghantam dinas. Begini, Pak. Saya orangnya gini, Pak, loh. Saya kasih tahu bapak ya. Saya itu tidak mandang siapapun loh, Pak. Bapak salah saya semprot juga loh, Pak. Saya orangnya begitu, Pak. Saya tidak pernah takut bapak mau galang orang nggak pilih saya pun nggak ada urusan, mau demo pun silakan demo. Begitu bapak salah saya semprot, Pak, nggak ada urusan, Pak.
Pak, mohon maaf. Makanya sekarang lain kasus tuh Pak. Iya. Artinya sudah ada rumah susun yang berjalan sesuai dengan kehendak warga. Tiga. Dan itu udah disahkan lagi oleh Dinas Perumahan. Satu sudah Pak, Latu Meter. Nah artinya Pak, kita tidak perlu lagi susah payah memaksa untuk jadikan satu presiden gitu Pak. Tadi kan kesannya begitu loh Pak. Kan kalau sudah ada yang betul, yang lain tinggal jalankan. Enggak, mohon maaf sebentar Pak Potong. Karena ini jujur kalau persoalan itu agak meluas Pak ya. Yang lulus itu Pak, kebetulan developernya nggak kuat Pak. Nggak kuat. Memang kita waktu itu dibawain parang segede-gede gini Pak. Kursi ditebalik-kebalikin. Pak Kris hadir, beliau kebetulan sebagai militer, punya beberapa staff di situ juga yang masih aktif. Nah itu sampai terjadi akhirnya adalah orang dari Kemenpora datang, bisa diredam isu itu. Tapi yang terakhir itu dirampok habis Pak, gedungnya dipretelin, AC-nya untuk serah terima ke itu. Semua uang dikuras katanya loh Pak, kita belum dapat data dari ini. Minus. Ditinggalkan hutang 480 juta. Ya, hutang PLN yang belum dibayar Pak. Nah jadi Makanya saya bilang ini kasus Pak ya. Saya bilang ya itu kasus bisa lain lagi, melebar lagi Pak. betul. Sama kasus seperti rusun tanah tinggi. Kasusnya sama. Pemerintah udah serahkan, udah rusun milik. Ternyata sesama pemilik rusun tidak bisa memelihara ini semua. Kenapa? Karena ada si A, si B penghuni yang tidak mau membayar Pak. Dan tentu penghuni lain kan tidak mungkin membayarin dia. Ya, betul. Nah sekarang balik lagi ke soal si pengurus PPRS ini, apakah dia punya kekuatan untuk memaksa? Kalau sesama warga orang DKI begitu sibuk, saya di Jakarta ini sudah lama Pak hidupnya nih Pak. Sudah 32 tahun, 33 tahun Pak di Jakarta Pak. Rapat RT RW pun kita nggak mau pusing Pak. Banyak orang protes, nih RW kemana duitnya nih, kok nggak ada semprot nyamuk, nggak ada pengasapan segala macam. Sekarang pertanyaannya di antara kita yang ngeluh-ngeluh sama teman, lu mau nggak gantiin si Pak RW? Nggak mau. Nggak mau semua. Iya. Ya kalau nggak mau semua kita nggak usah ribut deh, udah deh. Dia mau makan deh, udah deh. Pusing. Nah itu pertanyaan sama Pak. Itu yang saya bilang Pak. Itu kita kasih sama kayak rusun di tanah tinggi. Apa yang terjadi akhirnya Pak? Untuk memperbaiki semua kerusakan Pak. Dan hutang-hutang tidak bisa. Suruh kami Pak. Kami pun tidak bisa keluarkan dari APBD. Iya. Akhirnya cari CSR dari BUMD untuk bantu. Itu yang kita lakukan. Nah sekarang sama. Sekarang persoalannya kan sama. Ada sekelompok orang merasa tidak puas IPL yang ditentukan oleh developer. Kita mau mengambil alih pengolahan ini semua. Sah-sah saja. Tapi saya juga minta bapak-bapak ibu-ibu di sini. Dasarnya bukan IPL Pak, dasarnya undang-undang. Ya oke. Tanggung jawabnya bisa nggak? Pak, Nah kalau bapak bilang bisa tanggung jawab, sekarang bisa saya tanya lebih dalam lagi. Apakah betul semua penghuni lebih suka dikelola oleh sesama atau dikelola dari pihak lain? Itu pertanyaan lain lagi dong Pak. itu tergantung di PPRS, pembentukan PPRS-nya Pak. Iya makanya. Tadi kan saya belum Maka teruskan. sekarang kasus 1 meter katanya ditinggalin hutan, Ya. dicopotin semua. Ini sama kasus seperti kami. Sekolah kami kan pungut uang komite Pak. Kami instruksikan tidak boleh pungut uang. Ternyata komite itu sewa AC. Jadi semua AC di sekolah itu adalah sewa. Cabut semua. Begitu kami bilang tidak boleh pungut uang sekolah, kami nggak bisa bayar lagi Pak. Semua AC dicabut. Kami mau beli satu sekolah 100 AC lebih, kumpul duit dari mana? Nah ini juga masalah loh Pak. Saya sih cuma sampai ini saya tidak tinggal di rumah susun Pak, jujur aja Pak. Saya tinggal di apartemen Pak. Tapi kenapa ini harus diperjuangkan? Karena Jakarta itu harus mengarah ke vertikal. Ya, betul. Kalau seperti ini tidak bisa ketemu titik temunya Pak, Betul Pak. maka akan membuat semua orang anti terhadap rumah susun. Apartemen aja orang anti, apalagi rumah susun. Ini yang kami tidak ingin. Kalau ini terjadi, ruang terbuka hijau kami targetnya tidak akan tercapai. Makanya kami tahun ini anggaran, kami kerjasamakan perumahan dengan Fakultas Sosiologi di UI, Profesor Sarito, dan Yayasan Buddha Seci untuk melatih, menyiapkan orang, membuat aturan bagaimana tinggal di rumah susun.
di luar undang-undang. Karena ini nggak gampang Pak, ini rumah bersama Pak. Kok kita kos-kosan aja bisa berantem sama tetangga Pak? Apalagi ini kan keluarga, ini keluarga punya ibu, anak, bapak, kakek, nenek, saudara bisa jadi masalah. Kos-kosan dibuat aturan jam sekian nggak boleh lagi datang bertamu, Nggak boleh terima wanita. nggak boleh macam-macam. Tapi fakta di rumah susun, di apartemen bisa ada satu gila musik macam-macam. Dia putarnya rock, saya demennya dangdut, nggak ketemu misalnya gitu. Wah ini nggak bisa tidur saya. Saya mau tidurnya pakai lagu slow, dia pakai lagu kenceng tidurnya. Itu masalah. Makanya saya bilang sekali lagi, kesatuan aksi ini saya terima kasih ada babak bentuk Kapri ini. Tapi pertanyaan saya selalu sama. Ini nggak boleh angin-anginan. Harus berani tanggung jawab. Nah ada berapa orang, sama kasus kita main RT RW tadi kan. Begitu tahun menjadi ketua RW, kagak ada yang mau Pak. Jadi ketua RT kagak ada yang mau Pak. Begitu ada yang mau, kagak ada yang percaya lagi. Aduh saya pengalaman. Yang kita suruh tidak mau. Yang mau dicurigai. Ini mau apa ya kira-kira sampai dia rajin kerjain begitu ya. Gak ketemu Pak. Tanya Mbak. Proses of demokrasi. Jadi demokrasi pasti jalannya begitu. Ya. Saya dari India. Jadi di India juga kita selalu pengalamannya begitu. Di demokrasi selalu pasti ada 3, 4, 5 grup. Biar prosesnya jalan, secara hukum baru bisa tahu siapa yang sah, siapa yang nggak sah. Betul. Tapi di sini yang kita lihat paling banyak yang PPAD sudah sah. Jadi yang kita minta itu ADART sama yang SK itu dicabut dulu Pak. Itu caranya gimana? Itu yang masalah. Paling banyak itu apartemennya itu adalah punya Agung Podomoro yang nggak ada kesana. Yang di sini semua itu dari Agung Podomoro. Ya kita kan panggil mereka. Cuma kan sekarang pertanyaan tadi itu tadi, Agung Podomoro juga saya udah pernah ketemu ngomong-ngomong sama mereka. Saya kenal baik bosnya semua. Saya kenal baik Arisman, tetangga saya di Pantai Mutiara. Saya pernah ngomong, pertanyaan selalu dia sama. Sekarang dia pertanyaannya, bisa nggak jaga tertutup? Karena namanya juga rusak. Kalau sampai apartemen itu rusak. Karena dia ada second market. Apa yang membuat Agung Podomoro bertahan? Ini versi mereka ya. Betul Pak. Dia punya delivery on time. Dia tidak pernah bohongin orang kalau soal delivery. Terus kedua, dia second marketnya bagus. Karena dia jaga. Ini menurut versi mereka. Nah, yang tidak puas dari orang itu kan cuma satu sebenarnya ujung-ujungnya. Bukan soal undang-undang sebenarnya. Kami tidak sepakat dia naikin, menurut kami dia terlalu mahal. Kan itu sebetulnya. Jadi ujung-ujungnya soal duit Pak. Kalau penghuni, kalau dia bilang misalnya, aku mudah-mudahan, pokoknya kalau beli rumah ini nggak usah bayar 20 tahun, nggak usah bayar IPL. Nggak ada yang ribut tuh soal pengurus. Kan ini kan ujungnya soal di IPL kita Pak yang jadi masalah. Lalu kita mengadakan undang-undang, benar. Pak, di Tamrin City, Saya bicara sebentar ya. di Tamrin City Pak, bukan masalah ini. Tamrin City iuran. terus. Tamrin City masalah fasilitas. Bukan itu Pak, jadi gini. Kita waktu beli kan itu developer waktu dia jual dia kan udah untung. Sekarang kalau developer udah selesai bangun, udah semua Pak, dia kan harus serahkan ke kita sebagai pemilik pengelolaan gedung. Sekarang Pak masalahnya, kenapa itu gedung masih dipegang sama developer Mas? Kenapa pengelolaannya masih dipegang sama developer? Harusnya kan pengelolaan ini nggak dipegang lagi sama developer Pak, kan undang-undangnya ada. Karena hasilnya banyak. Iya, ini 2004 loh Tamrin City Pak. Jadi itu masalahnya Pak. Itu juga apartemen kan? Jadi Tamrin City itu maksud Pak, jadi di situ. Kios juga. Iya, dari kios. Kalau dia masih pegang kios, berarti hak dia. Pak, sekarang kios itu dia bilang udah 80% terjual. Kenapa dia harus pegang? Enggak, kalau dia nggak pegang, kasih dia siapa yang kelola. Iya, Itu Tamrin City punya Pemda. enggak Pak. Itu sertifikat family. Namanya IPL. Oh, ya itu tadi Bu saya bilang, kalau ibu memutuskan masih mau seperti itu, ya bikin suatu tadi. Itu Pak, makanya dia. Cuma sekarang harus jamin, ibu bisa kendalikan nggak kelola itu. Nanti jangan sampai Tamrin City justru ambruk, nggak ada yang mau datang. Karena pengelolaannya tidak profesional. Pak kan sekarang bisa outsourcing Pak. Yang profesional kan kita bisa Pak. Nah, begini Bu loh, saya sih tidak ada urusan dia mau untung mau rugi Bu. Sekarang pertanyaan saya kepada ibu, kita cek nurani kita apa yang dalam. Kita cek itu loh. Apa yang membuat saya menuntut ini mau kami kelola sendiri? Kan kira-kira gitu. Pasti ini faktor
kami yakin lebih untung kalau kami kelola sendiri. Betul. Kan itu yang kita yakinin. Betul. Keluar uang lebih sedikit, dapat lebih besar. Hukum ekonomi. Lalu kita curiga persepsi keuntungan yang harusnya kami raih ini dimakan oleh developer. Kan itu yang ada di persepsi kita. Ya. Kan itu gitu loh. Mari kita berkumpul lah aksi-aksi ini gitu loh. Saya setuju saja, masing-masing punya persepsi kok. Si ini juga mengatakan kalau dikasih mereka berantakan Pak. Tidak. Ya, itu kan gitu, pasti dong. Dia bilang tidak kan? Makanya saya bilang kesatuan aksi Kapri ini jangan cuma angin-anginan. Konsisten. Bikin proposal gitu loh. Kalau Taman City, oke, jadikan Taman City sebagai contoh. Bikin proposal. Ketua Kapri, tolong bikin. Bapak Brigjen, urus. Siapa yang mau bayar, siapa tidak mau bayar. Kalau mau bilang, oh ada preman ya Pak, nggak bisa Pak. Wah itu lain lagi cerita, pasti Anda tidak mampu kelola. Sama seperti orang saya, kelola parkir. Bagaimana bisa parkir habisin biaya 24 miliar? Parkir yang didapat cuma 20 miliar. Apa-apaan ini? Kasih jatah, kasih seragam, harus bayar sekian. Nggak bisa Pak, masih upeti ke preman Pak. Kalau nggak bisa dapat pungutan. Kalau nggak bisa, berarti kamu nggak mampu dong. Kalau itu kasih preman aja deh, kalau lagi bikin draftnya. Siapa tahu ada preman yang mau nyetor sama saya 25 miliar satu tahun misalnya. Misalnya gitu Pak. Ini kan logika bisnis kita Pak. Makanya sekarang bagi saya kita nggak usah berdebat sampai 10 jam pun nggak selesai kita. Sama-sama punya persepsi masing-masing. Kalau mau kelola Taman City, kumpulkan semua pedagang, bikin proposal kasih kita lihat. Kalau semua pedagang menyatakan, semua penghuni mengatakan, kami mati pun rela, bangkrut pun rela, karena punya kami, maunya apa kalian? Silakan, saya oke saja. Kita oke saja kok. Tinggal gedung berantakan, kalau sewain nggak betul kita tindak. Kalau tempat jadi pelacuran perjudian kita tindak. Kalau nggak laku disewain misalnya, jadi kos-kosan kita tindak. Kita kan ambil alih soal pajak segala macam. Kita akan kasihkan kepada BUMD kami kelola. Jadi ini masih jelas tuh kita. Ya. Jadi jangan cuma gara-gara IPL. Karena pengalaman saya selama berhidup di Jakarta, saya nggak pernah ketemu orang kompak. Ada orang udahlah, beda 100 ribu, 200 ribu, belum gue bayar aja lah, udahlah. Ngapain mau ribut-ribut nggak jelas? Lu pegang juga nggak jelas. Itu yang terjadi, Pak. Jadi saya banyak ngomong pahit-pahitnya. Saya sih bebas aja. Udah, kita aja. Saya tunggu minggu depan Taman City. Kumpulin semua pedagang punya tanda tangan. Kita maunya berapa? Terus iurannya mau berapa? Kan cuma persoalan iuran ini. Nggak, akhirnya cuma persoalan iuran. Persoalan dikelola. Nanti jangan kayak misalnya kepala untung duluan. Yang kelola kasus rumah susun. Kalau dibagi begitu, yang kelola dia berhak kasih orang pasang pagar di lorong, buka kios, jadi gudang. Nanti ribut lagi Bu, iri lagi sama pengurus. Ada pengurus tandingan lagi Pak. Itu yang terjadi di rumah susun hari ini. Jadi si pengurus memanfaatkan tuh orang dagang di bawah sini. Saya mau kasih balai kesehatan masyarakat ditolak. Kenapa? Kalau usir orang saya yang dagang, dia tolak. Kenapa? Dia dapat upeti. Jadi orang semua boleh dagang di halaman rumah susun semua. Dia pengurus. Dan masyarakat menuntut dia punya transparansi. Dia bawa oknum pejabat datang. Satu mobil. Menindas. Padahal dulu mereka yang putusan mengangkat dia jadi pengurus. Iya. Sama. Jadi saya bilang itu saya bilang kalau mau kasatuan aksi Kapri ini mau kerja benar, kalau saya orangnya begitu Bu, itu saya putuskan masuk ke politik. Dengan segala orang ngomongin saya risiko mau pendeta, saya bilang kamu hati-hati ya. Begitu kamu ambil putusan ini, merubah jalan hidup kamu sekeluarga kamu. Kamu siap atau tidak? Dengan segala risiko. Saya bilang saya siap. Hak kamu bisa habis, saya siap. Lu bisa mati, siap. Ya semua keluarga saya nggak ada lagi mau percaya sama saya. Dan saya konsisten 9 tahun, 10 tahun saya berpolitik kemarin ini. Tetap keras, konsisten saya. Semua risiko saya tanggung. Itu saya minta Kapri.
Anda mau libatkan orang baik punya nasib, saya juga libatkan keluarga saya punya nasib loh. Saya tidak menyeret nasib orang loh, saudara. Saya harus tanggung jawab. Pabrik saya tutup, siap. Bayar terus, bayar. Dikerjain pajak, siap. Saya bilang sama orang, lu berani nekat nggak? Lu berani mati berdiri nggak? Kalau nggak berani, jangan hasut-hasut orang loh, hati-hati kalian loh. Karena pasti akan tuntut lagi nih. Itu yang saya maksud Pak. Kalau cuma ujung-ujungnya cuma soal IPL, sampai mau ambil alih, saya sih oke-oke saja Pak. Bukan ambil alih. Dengan waktu. Sebenarnya target kami itu ingin Pelaksanaan undang-undang. mengawasi dari P3SRS itu. Ya, Kalau tadi kan. para penghuni pemilik itu bisa duduk di situ, kan ini yang menyetujui semuanya kebijakan. Jadi tujuannya itu cuma mau mengawasi, Pak. Makanya saya bilang Pak, kalau kadang-kadang kerja lempar, naikin Pak, nggak ada yang mau naikin Pak. Itu tadi tidak salah Pak. Alasannya tepat pasti mau. Makanya Pak, kalau mau dipaksakan Pak ya, dalam kita juga sama saya bilang. Jadi gubernur juga cuma dipilih 52,sekian% Pak. Di sana nggak ada Pak. Mereka Nggak, maksud tentukan saya kan, sendiri Pak. betul. Iya. Itu saya bilang, kan sudah ada contoh. Iya. Berarti Bapak bikin tandingan, kan sederhana. Bapak bikin tandingan, solusi gampang kok Pak. Gampang Pak. Bapak bentuk orang musyawarah, Bapak kirim surat kepada kami minta pengesahan. Paling kami keluar 2 macam surat. Satu pengurus dari dia, satu pengurus Bapak pengesahan. Betul. Tinggal kita adu proposalnya siapa lebih bagus. Kan kasarnya begitu Pak. Sederhana Pak solusinya Pak. Saya tambah dikit Pak. Jadi jangan suruh saya mau provokasi saya untuk membunuh semua developer, kasih Bapak. Belum tentu juga saya mau kasih Pak. Karena kan saya juga curiga apakah semua rakyat semua penghuni akan menikmati di bawah Kapri. Iya. betul. Belum tentu juga Pak. Betul, Pak. Iya. Tapi minimal sudah sesuai dengan undang-undang Pak. Betul Pak. Sama lah kita milih presiden Pak, gimana. Milih kalau Bapak, mau Pak. undang-undang saya juga setuju Pak. Iya. Saya setuju laksanakan undang-undang. Makanya saya bilang ini solusi sederhana sekali. Betul. Ini kita udah 1 jam kan Jadi begini Pak. Saya ada pengalaman lah ketemu orang yang tidak ada solusi. Yang ujung-ujung cuma soal tidak ikhlas. Iya. Uang saya tidak jelas dikelola. Saya kesimpulan paling dalam itu Pak Saudara. Makanya bagi saya sederhana. Oke. Anda ajukan ke saya. Bapak kalau tadi kan bilang lain ceritanya. Dinas Bapak brengsek, nggak ada yang disahkan. Ternyata ada yang sudah disahkan kok. Yang baru Pak ya. Ya artinya sudah ada. Berarti sudah ada Tapi contoh. itu dari Latumeten lain, bukan Podomoro itu Pak. Makanya Yang Pak. Podomoro belum ada Pak. Sekarang saya tawarin kepada Bapak, yang Podomoro, mau Podogung apa-apa, Tuhan juga saya nggak peduli. Yang awal nih Pak, undang-undang yang baru. Bapak kirim ke saya daftar pengurus baru, yang versi Bapak, yang sesuai undang-undang. Yes. Ya. Ya. Kalau kita sahkan, si Podomoro kan teriak-teriak dong. Ya. Kita tidak adu, kalau ada 2 yang masuk, ya kita sidang. Berarti apa? Ini kepentingan orang banyak. Silakan ajukan proposal, mana lebih bagus? Ya. Setuju. Ya, Kan oke. sederhana Pak. Ya bagus Pak. Kenapa? Karena saya bukan gubernur lagi, gubernur bapak-bapak ibu saja di sini Pak. Semuanya Pak. Saya juga ada penghuni yang 6.000 orang itu juga gubernur saya bagi mereka. Ya. Ya. Jadi kalau sampai saya merugikan mereka Pak, saya juga tidak benar. Dan hari ini saya tidak melihat apakah betul ini mewakili 6.000 orang. Kan belum. Mari tinggal bikinkan saja surat kepada saya. Kalau saya masih diadu, gampang saya ngadu. Masing-masing kumpulkan 6.000 KTP dan 6.000 tanda tangan dari penghuni. Siapa yang bisa dapat, dukung siapa. Boleh dong? Ya. Ya. Kan bagi saya sudah sederhana cara solusinya. Bukti. Iya kan? Jadi orang buat pernyataan. Apapun risikonya, kami akan tanggung. Kami ikut Kapri. Sekalipun nanti berantakan pun kami rela. Ya nggak apa-apa, ada rela kok. Sama aja kayak anak gadis kawin lari kabur sama orang kan. Itu risiko dia. Sekarang begini masalahnya. Sederhana saja buat kita Pak. Anda mau pergi, ninggalkan suami, istri, anak, mau pergi saja kalau Anda putuskan. Kenapa pusing kita? Tapi Anda yang putuskan loh. Tapi kalau bukan karena keputusan dia, karena kita yang memaksakan, saya tidak suka. Berarti saya diperalat orang namanya. Kami diperalat.
Dan ini yang satu hal yang menguntungkan untuk bapak-bapak apa sama ibu di sini. Kami naik ke sini tidak ada hutang budi sama developer. Bapak sudah bilang, Pak, DKI lama, DKI baru. Betul, Pak. Nah, saya udah kasih contoh kan, emang gampang mau ketemu gubernur wakil gubernur dulu. Ini bapak mau dudukin pagi sampai malam juga boleh di sini kok. Makan. Jadi kan udah beda Pak, dia gak ada alasan lagi. Boleh saya bicara? Iya. Karena begini, Pak. Kalau misalnya kita yang menang nantinya, ya, kemudian tetapi dinyatakan bahwa pelaksanaan PPS yang lalu rugi, kurang jadi uangnya, itu kan nggak benar. Harus diperiksa, Pak. Masalahnya ini begini, Makanya semuanya teknis, akan Pak, ngomong teknis. begitu. Podomoro akan ngomong rugi, nggak ada uang lagi. Makanya itu yang kita bilang, kalau seperti itu kita balik lagi soal undang-undang. Porsi kami mau menindaknya itu porsi di mana? Kan tadi Bapak ngajak saya main undang-undang kan? Ya, pelaksanaannya, Pak. Bapak kan main undang-undang sama saya. Udah saya tegas main kompromi, Bapak ngajak saya main undang-undang untuk kepentingan Bapak. Pas yang harus main undang-undang demi keuntungan Bapak, Bapak paksa saya melanggar undang-undang, ngaudit dia. Dasar saya apa ngaudit dia, bukan uang saya, Pak. Maksudnya bukan Bapak. Bukan itu maksudnya. Itu tadi kan pertanyaan bagus. Menyelesaikan masalah Itu pertanyaan bagus. Kasus 1 meter. Pertanyaan bagus. Sekarang kalau dia mengaku ada utang dibebankan sama kita pasti tolak dong. Nanti perdebatannya gimana? Bapak suruh saya audit. Saya auditnya dasarnya apa? Audit independen mereka. Nggak bisa. Saya sedikit mau nyambung, Pak. Nggak bisa. Yang Pak. Bapak sampaikan. Saya nggak bisa datang periksa mereka punya buku loh, Pak. Ya. Kalau mereka TBK, mereka akan berlindung di balik apa kalau dia TBK? Kita nggak akan menang kalau mau undang Pak. Kalau dia TBK, berusaha nggak ya? Ini hasil keuangan kami sudah laporan yang diaudit oleh akuntan publik. Lalu Bapak tanya saya lagi, itu akuntan publik bisa disogok? Saya nggak bisa lu. Nanti lama-lama ya presiden pun kita udah nggak percaya lagi Pak. Kalau nggak percaya presiden tunggu 5 tahun, tunggu pemilihan 2014 kan itu intinya ya Pak. Tapi sama sekali itu tidak ada, Pak. Di kami, di Garing Nias Presiden, tidak ada sama sekali laporan keuangan bulanan aja tidak ada. Jangan tadi audit independen yang kita sudah minta berkali-kali tidak ditanggapi. Pak, itu saya bilangnya ada ahli hukum. Bukan kami minta Bapak yang Makanya ini kan ada ahli hukum. Tafsirkan undang-undang tentang rumah susun. Ya. Kalau di situ tidak ada mewajibkan untuk diaudit, ya, dan itu Bapak harus ngajukan judicial review, Pak. Itu cara hidup bertata negara, Pak. Bukan suruh saya hajar mereka, Pak. Maksud saya gitu, Pak, loh. Bukan suruh saya, gitu loh, Pak. Jadi masih jelas. Yang porsi saya bisa saya lakukan untuk apa? Kalau Bapak ngajukan pengesahan pengurus, dinas saya tidak mau sahkan, dia dapat sogokan dari developer, mengesahkan yang nyogok, saya hajar dia depan Bapak. Itu janji saya. Jelas. Makanya saya juga ngajarin bapak-bapak, ibu kan dengan sederhana hari ini. Masukkan saja yang versi Bapak, minta disahkan. Iya. Ya kan? Supaya kalau orang saya tidak mau mengesahkan, saya bisa cari tahu alasannya apa. Kalau dia bilang, sudah ada yang masukin Pak, ya saya adu dua-dua, pusing amat. Ya. Kan begitu caranya saja Pak. Tapi sering yang kita nggak bisa jawab, gimana kalau yang aku ada hutang yang lama? Wah, kita juga. Ini bisa berdebatnya jadi panjang Pak. Kita masih menuntut, dia tuntutkan kamu punya bukti, saya hutang seperti apa. Kalau dia bilang begini, ini ada penghuni yang tidak mau bayar, ini kami tanggungan kerugian di sini. Terus dia kabur, misalnya, ini nggak mau bayar. Nah sama kasus seperti APBD sekarang Pak. Kami punya hutang 40 miliar atau berapa miliar gitu Pak. Saya lupa. Orang diutang 80 miliar lebih diutang kepada kami. Tidak tertanggung. Nah, itu masalah Pak. Fakta. Ada buku. Ini siapa yang main? Oknum pegawai yang main Pak. Dia waktu nagih orang 50 ribu, udahlah cincailah 10 ribu, udah 10 ribu. Ya lumayan Pak kalau 100 tempat dia tiap bulan nagih dan kasih 10 ribu, 20 ribu. Dia tidak pernah lagi. Begitu ganti dia dicek. Sangat menyelesaikan masalah ini. Kenapa? Sekali lagi saya ulang-ulang. Jakarta kalau mau dapat ruang terbuka hijau, tidak mungkin tidak mendorong orang ke rumah vertikal.
Dan kami juga melihat, namanya kota besar di seluruh dunia manapun, akhirnya yang tinggal di landed house ini adalah orang yang betul-betul kaya. Kenapa? Karena PBB-nya mahal. Yang tidak sanggup bayar PBB mahal akan tinggal di apartemen karena tanahnya bagi bersama. Tapi kalau orang Jakarta dia bisa atasi ini dengan baik, Pak, itu akan mendorong orang semua tinggal di pinggir kota. Kalau tinggal pinggir kota, cari makan di Jakarta, kami sediakan bus, MRT, monorail, apa saja, tidak akan sanggup mengangkut orang ke Jakarta kerja. Itu teorinya, Pak. Jadi teori mengatasi kemacetan bukan hanya membangun transportasi massal berbasis rel, tetapi konsep tata ruang pemukiman juga harus diperhatikan. Sama seperti bus kami. Kenapa bus Transjakarta semua ngeluh rugi semua? Kenapa? Karena jemput penumpangnya itu sejeplok, Pak. Kalau yang bagus itu satu kompleks seperti Nias 6.000. Di sini ada Transjakarta. Langsung semua nyaman. Jadi orang itu turun dari rumah dia naik. Kalau sekarang enggak, Pak, sejeplok, cuma dijemput, Pak. Ini video nggak jelas. Itu yang membuat bus kita kurang. Karena ini mengatasi kemacetan. Kami akan izinkan banyak super blok, Pak. Saya tambahkan sedikit, Pak. Ini kejadian sekarang. Ya. Sesuai yang Bapak arahkan tadi, bentuklah PPRS versinya warga. Kami sudah siap dari Oktober 2012, Pak. Kami sudah suratin semuanya, kementerian dan kepala dinas Bapak, Pak. Minta untuk sosialisasi undang-undang. Berarti Menteri Perumahan sudah undang. Ya. Sampai sekarang nggak ditanggapin, Pak. Kemudian sekarang developer mengadu domba kita dengan membentuk kelompok-kelompok lain. Terakhir terjadi penganiayaan, Pak, oleh Satpam terhadap seorang warga kita karena dia mengambil barang bukti yang lagi diedar oleh Satpam untuk memprovokasi masyarakat warga. Orangnya ada, ini laporan polisi, Pak. Ya. Mungkin Makanya Pak Pak, sudah dengar. makanya kalau kayak gitu kan repot, Pak. Ini saya nggak minta. Begitu lapor polisi, Ya. polisi nggak tanggapin lagi. Wah, tunggu kami jadi presiden ya. Ya betul. Itu masalahnya, Pak, negeri ini, Pak. Ini saya mau laporkan masalahnya. Betul, Pak. Itu masalahnya, Pak. Saya udah tahu lah, Pak, ini perjalanan ini, Pak. Aduh. Benar kusut. Sangat Saya berat, udah Pak. hafal lah. Kalau kita ngomong terlalu banyak, ini direkam TV masuk semua, saya jadi masalah lagi, Pak. Saya tahu terlalu banyak, Pak, masalahnya, Pak. Makanya saya mau jadi pejabat karena itu, Pak. Kami dukung, Pak. Saya sebagai pengusaha di kampung teriak-teriak saja ngomong-ngomong, nggak bisa tolong apapun. Ya. Makanya dia pasti kesel kalau teriak-teriak di rumah sama bapak saya udah jadi pejabat aja. Orang miskin nggak bisa lawan orang kaya, bapak saya bilang. Orang kaya nggak bisa nendang pejabat. Kalau kita suka lawan pejabat, jadi pejabat aja sana katanya. Makanya jadilah saya pejabat hari ini karena dalam kemarahan itu. Dan saya udah banyak bantu orang pasar, pedagang, pengusaha, rakyat, saya udah bantu banyak. Kenapa? Yang paling saya udah siap hati, teman. Lawan aparat. Wah, semua duduk. Berani mati, berani, oke. Saya lawan sama adik saya. Begitu terlawan tengah jalan, soal pasar, Pak. Lalu dikeluarkan ancaman. Siapa yang nggak mau nyetor, maka diusir. Dasar pedagang semua akhirnya selamatkan diri masing-masing. Langsung semua diam-diam bayar. Lalu kita yang dapat kuasa melawan ini gimana? Tiba-tiba kuasa dihilangkan, nggak? Kita udah dibenci aparat, udah berantem. Gara-gara belain dia, kakak dapat untung lagi. Kayak adik saya, keluar tiket sendiri. Adik saya pengacara, bayar tiket, bayar hotel, bayar makan sendiri. Akhirnya nggak sanggup bayar, tinggal di rumah yang bersangkutan, tinggal di rumahnya. Begitu ribut, satu persatu hilang. Jadinya tinggal berapa? Tinggal 2-3 orang yang bertahan. Akhirnya tersingkir dari toko itu, usaha setengah mati. Ya itulah yang terjadi di negeri ini sekarang. Maksud saya jangan KP sendiri mundur, Pak. Ya, Kalau saya, Pak, mau ribut sama orang, Pak, siap hilang harta, siap hilang nyawa, Pak. Baru berantem, Pak. Karena kita lawan semua mentok. sama, Pak. Kalau enggak bisa. Kalau Bapak itu masih takut kehilangan harta atau berkurang hartanya, apa hilang nyawa, waduh, mikir-mikir dulu deh. Ini lawannya kan lawan tembok, Pak. Betul, Pak. Makanya saya tantang Bapak Ibu di sini gitu loh. Jangan memprovokasi, udah provokasi saya lawan,
berapa? Bapak kabur semua. Maju terus Pak. Saya sih lawan Pak, saya Pak. Makanya saya selalu tanya sama teman-teman yang pasar segala macam. Deposito lu jadinya lebih banyak dari saya. Terus kau takut kehilangan, duit kamu. Jangan takut Pak. Jangan deh. 2 hari aja Pak. Udah. 500 tanda tangan. Pakai 500 nggak cukup Pak, belum 10%. Kami tambah lagi Pak. 6.000. Ya. Minimal 3.000. 6.000 Pak. Minimal 3.000. Anda tahan nggak? Maksud saya gitu. Itu yang penting Pak. Kalau mau lawan ikut saya begitu caranya Pak. Gue tanya di Belitung, siapa nggak kenal pabrik saya tutup? Siapa nggak kenal bapak saya? 1001. Kita lawan Pak. Kalau mau lawan. Zaman Orde Baru Pak. Malam-malam mau diciduk kok dari Dandim kok. Ini cap PKI. Cara nggak begitu zaman dulu Pak. Tapi dicek apa yang PKI? Bapak saya tinggal di kampung. Dari bayi bapaknya udah mati. Nggak ketemu. Soal WNI. Oh bapak saya paling hebat, nggak pernah nolak WNI. Kami udah punya WNI sejak kecil Pak. Bapak saya adalah orang yang minta WNI Pak. Karena nenek saya minta waktu putuskan PP Sepuh mau pulang ke Tiongkok atau pilih warga negara Cina apa warga negara Indonesia. Kan banyak yang pilih warga negara Cina kan, harus pulang. Keluarga kakek saya, kan kakek udah meninggal. Dan saya pilih warga negara Indonesia. Makanya beli itu punya warga negara Indonesia, keluarga kami. Yang lain kan baru ikut setelah Pak Harto kasih pemutihan SBKRI itu. Ini masih jelas itu Pak, kita masih berani fight seperti itu. Kalau tidak nggak bisa Pak. Saya berani masuk ke sini udah memang mau ngelawan Pak. Tapi saya tanya, kemarin saya tadi pancing, nantang, gak bocor kan? Sudah ada. Ya, jadi solusi kita itu ya. Senin saya tunggu masukin semua. Terima kasih ya. Nggak bisa gitu Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, masih supaya jelas gitu Pak. 1001 ya. Ya, Terima kasih Pak. ya kita tating tulus dari soal itu. Ya, saya mohon maaf ya. Ya, siap ini. Tolong jangan pergi dulu. Oh, belum. Iya dong. Masa kita nggak mau berbuat apa-apa? Halo Pak, gitu. Mau siapin makanan, sudah siapin makanan. Siapin makanan ya. Oh siap. Terima kasih Pak. Pak Wagub, terima kasih. Sama air minum semua aku harus ada. Selama ini nggak tadi pagi kasih minum nggak ya? Belum Pak, belum Pak. Baru sekarang belum ada baru. Nggak apa-apa, kenapa? Nggak bisa. Ini sudah siap pegawai jelas. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak. Ya nggak apa-apa, kan masih minum. Jadi itu. Pesenin makannya kalau dia mau rapat lagi. Masih mau rapat kan? Internal kan? Ya rapat aja, kita siapin. Pakai aja ruangannya. Punya rakyat kok. Tuhan berkati. Berapa orang itu? Pak, kemarin staf khusus di Kepresidenan Bidang Sosial dan Bencana Alam memprediksi Jakarta akan terjadi bencana dahsyat dan akan tenggelam. Persiapannya Itu udah lama cerita itu. Persiapannya gimana antisipasi dari BPS? Kan udah Pak Gubernur udah siapkan semua. Apa aja Pak? Saya lebih bahaya dong, saya tinggal tepi laut. Terus pindah dong Pak nanti rumah. Konstruksinya gimana? Teknisnya gimana? Kan udah dihitung semua teknisnya. Seperti apa hitungan? Hah? Hitungannya seperti apa? Yang Ini jelas mah Pak. ulang-ulang sama aja. Saya nggak bisa ngitung buat sini. Seperti itu, suatu kiamat juga udah banyak. Yang penting kita siap-siap saja. Tapi yang penting Pemprov udah siap ya Pak kalau misalnya terjadi banjir seperti ini. Yang pasti kami tidak kabur aja. Pak, besok kan 15 Januari katanya integrasi ini Pak. Integrasi Kopaja dan Kopaja itu Kostrasi. persiapannya gimana Pak? Persiapannya sejauh ini gimana Pak? Pak,